Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali santri jamaah ikhwafillah rahimakumullah, dimanapun kita berada, semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kultum, ayat-ayat pilihan kita subuh kali ini akan membaca dan memahami Quran surah Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10. Insyaallah Bapak Ibu sering mendengarkan ayat ini, bahkan mungkin di antara kita sudah menghafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang dapat mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Ayat ini memberikan arahan kepada kita semua tentang pentingnya membersihkan batin, tentang pentingnya menyehatkan hati, dan tentang pentingnya mensucikan jiwa. Sebab sucinya hati, bersihnya batin, kemudian bersihnya jiwa akan terpancar kepada seluruh anggota badan yang ada pada diri kita. Akan terpancar melalui mata, akan terpancar melalui lisan, akan terpancar melalui tangan, dan akan terpancar melalui seluruh anggota badan. Hal ini jelas dan tegas sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Jika segumpal darah itu baik, maka seluruh anggota badannya akan baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tapi jika segumpal darah itu rusak, maka seluruh anggota badannya akan rusak, akan gelap, akan mengajak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Apa segumpal darah itu? Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, ala wahiyal qalbu, itu adalah hati. Dari hadis tersebut sangat jelas bahwa hati menjadi pemeran utama terhadap kebaikan atau keburukan yang kita lakukan. Karena itu ulama ternama pada zamannya, Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa hati itu merupakan imamul jasad, pemimpin anggota badannya manusia. Segala sesuatu itu ada pemimpinnya. Pemimpin ibadah adalah sholat, pemimpin hari adalah hari Jumat, pemimpin bulan adalah bulan Ramadan, pemimpin para nabi adalah Nabi Muhammad SAW, dan pemimpin anggota tubuh kita adalah hati. Jika pemimpinnya baik, maka dia akan mengarahkan prajuritnya untuk melakukan perbuatan baik. Tapi jika pemimpinnya kotor, jika pemimpinnya rusak, maka tentu dia akan mendorong prajuritnya, anggota tubuh yang lain, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rusak. Bapak Ibu jamaah ikhwafillah rahimakumullah, oleh sebab demikian ada ulama kemudian berkata bahwa tidak ada maksiat zahir, tidak ada maksiat mata, tidak ada maksiat lisan, tidak ada maksiat tangan, tidak ada maksiat perut, tidak ada maksiat di bawah perut, dan tidak ada maksiat kaki kecuali didahului oleh maksiat hati. Waliyazubillah. Oleh karena itu, melalui Quran surah Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10, mari kita belajar membersihkan diri kita, dan mari kita belajar menyehatkan batin kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Menurut ayat ini, bahwa orang yang paling sukses, orang yang paling beruntung itu bukan orang yang mampu mempercantik zahirnya, bukan orang yang mampu menyehatkan lahirnya, bukan orang yang mampu mensukseskan zahirnya, namun orang yang paling sukses itu, kata Al-Quranul Karim, adalah orang yang mampu membersihkan hatinya, orang yang mampu mensucikan jiwanya.
Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kesuksesan orang yang hatinya bersih, yang jiwanya suci dan hatinya tenang, itu bukan hanya dia dapatkan di dunia, namun dia akan dapatkan juga di akhirat. Hal ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti semua manusia menghadap Allah. Tidak ada yang bermanfaat apa yang ada pada dia kecuali dia datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang bersih, dengan membawa hati yang taat, yang tunduk, dan hati yang selamat. Karena itu mari kita belajar membersihkan diri kita. Para jemaah Bapak Ibu rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita membersihkan dan mensucikan hati kita? Yang pertama adalah perbanyak zikir kepada Allah. Zikrullah, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jelas dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu hatinya akan tenang, hatinya akan bersih, hatinya akan suci dengan bizikrillah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan ingat Allah hati itu akan tenang. Tidak ada orang stres, tidak ada orang frustasi jika hidupnya setiap saat, setiap detik selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur ingat Allah, mau makan ingat Allah, setelah makan ingat Allah. Agar kita selalu ingat Allah, maka baginda Rasulullah SAW mengajarkan banyak doa dalam setiap aktivitas yang hendak kita lakukan. Itulah cara pertama agar hati kita bersih. Kemudian cara yang kedua adalah kathratu qiraatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Sebab Allah dengan tegas menyatakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat, bukan hanya obat untuk penyakit zahir, namun Al-Quran itu lebih-lebih obat untuk penyakit batin kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan jiwa atau hati yang bersih. Semakin jarang kita membaca Al-Quran, maka semakin sulit hati kita untuk bersih. Lalu bagaimana agar ayat-ayat Al-Quran itu tiba dalam hati kita sehingga menambah iman kita dan membersihkan hati kita? Salah satu caranya adalah kita tidak hanya sekedar membaca, namun di samping itu kita bisa memahaminya, mentadabburinya, dan menghayati ayat-ayatnya. Hal ini jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu karena paham terhadap ayat Al-Qur'an, mentadabburi ayat Al-Qur'an, sehingga ketika dibacakan ayat Al-Qur'an kepada mereka, zadatuhum imana, iman mereka bertambah, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan tawakal mereka semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Kemudian perkara ketiga yang dapat membersihkan atau mensucikan hati kita adalah mujalasatus salihin, berkumpul dengan orang-orang saleh. Mereka yang memiliki hati bersih, mereka yang memiliki jiwa yang suci, mereka yang memiliki jiwa yang tenang. Maka berkumpul dengan mereka, bertemu dengan mereka, ada di dalam majelis mereka merupakan sarana bagi kita untuk membersihkan jiwa dan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam Al-Qur'an, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Maka sabarkan dirimu untuk tetap berkumpul, untuk tetap bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Allah, yang taat kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore, yuriduna wajha. Mereka tidak melakukan itu kecuali hanya mengharap
ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkumpul dengan orang-orang saleh, mendengarkan nasihat mereka, mendengarkan wejangan mereka merupakan sarana yang dapat membersihkan hati kita. Kemudian cara ketiga agar hati menjadi bersih, agar jiwa menjadi suci, jauh dari kotoran-kotoran hati. Yang keempat adalah perbanyak melaksanakan ibadah puasa. Puasa tidak hanya mencerdaskan pikiran, tidak hanya menyehatkan zahir, namun puasa juga lebih-lebih akan mensucikan batin kita. Karena itu ketika kita di bulan Ramadan merasakan suasana yang berbeda, ibadah lebih semangat, baca Al-Quran lebih banyak, hati lebih tenang, emosi lebih mudah terkontrol. Karena apa? Hati kita saat itu sedang proses pembersihan. Lambat laun hati kita bersih. Karena apa? Bisawum, disebabkan karena puasa. Maka perbanyak puasa menjadi sarana bagi kita untuk membersihkan hati, untuk mensucikan jiwa kita. Kemudian cara yang kelima agar hati kita bersih adalah dengan qiyamul lail, perbanyak sholat malam. Sholat malam merupakan sarana yang paling efektif agar hati kita merasakan kenikmatan, ketenangan, lebih-lebih agar hati kita menjadi hati yang bersih dan suci. Itu sholat malam. Sampai ada seorang ulama yang berkata, jika tidak ada syariat sholat malam, maka saya tidak akan betah hidup di dunia ini. Saya pribadi dan mungkin Bapak Ibu merasa kurang dalam menghidupkan malam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi atas kekurangan kita. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan muliakan kita dengan qiyamul lail, sehingga itu menjadi sarana bagi kita untuk membersihkan dan mendapatkan hati yang suci. Kemudian yang terakhir, hindari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, hindari perbuatan mendebat orang lain, hindari perbuatan maksiat, sebab perbuatan-perbuatan itu akan membuat hati seorang hamba menjadi kotor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang berbuat maksiat, maka satu kali dia berbuat maksiat telah menempelkan satu bintik hitam di dalam hatinya. Sekali lagi dia berbuat maksiat, maka bertambah pula bintik hitam yang ada dalam hatinya. Dan cara membersihkan itu semua tadi yang sudah kita pelajari, mulai dari berzikir kepada Allah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak puasa, memperbanyak sholat malam, kemudian duduk bersama atau di majelisnya orang-orang saleh. Semoga bermanfaat dan semoga kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hati yang bersih, dan semoga Allah jauhkan kita dari hati yang kotor. Sebab orang yang paling celaka itu kata Allah adalah man dassaha, orang yang mengotori hatinya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.